budaya berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka, belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. meski berbagai budaya, berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka, belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Mbak Renita, Bu Ayu mau tanya, apa benar tadi Mbak Olive nangis? Kenapa? Tidak apa-apa, berbuat salah itu Mbak Renita, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kamu pasti punya alasan kenapa kok kamu melakukan tindakan seperti itu. Merasa bagaimana? Kamu merasa nilaimu bagus ya? Oke. Ya biasa terlihat kamu seperti itu. Kamu mungkin merasa bangga dengan nilaimu, sedangkan Mbak Olive itu tidak tahu sehingga merendahkan kamu, ya toh? Oke, tapi ada hal yang jadinya bisa merugikan orang lain, di mana Mbak Olive nangis, merasa malu dilihat teman-teman. Oke. Apa keyakinan kelas yang kita percaya, Mbak Renita? Saling menghormati satu sama lain. Jadi bagaimana sikapmu nanti ke Mbak Olive walaupun nilaimu bagus? Oke, keyakinan
keberhasilan apa yang nanti kamu akan tunjukkan? Oh, minta maaf ke Oli. Apa tindakanmu nanti yang mencerminkan keyakinan kelas lainnya selain minta maaf? Terus mengajak, iya, mengajak teman-teman yang lain saling berbagi dan menaati keyakinan. Oke, terima kasih ya Mbak Oli. Jangan lupa tindakannya nanti bagaimana ke Mbak Oli ya, Mbak Renita ya. Oke, terima kasih Mbak Renita. Silakan kembali ke kelas. Kamu kan anak pinter. Kenapa kok sering terlambat? Ya, semua orang itu kan punya salah. Tapi tidak apa-apa, kita harus berbenar. Saya lihat di kelas kok juga ngantuk, kadang juga usil ke temannya. Ya, kenapa? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki tindakanmu tadi? Kira-kira sudah betul belum tindakanmu yang sering terlambat, usir di kelas, ya? Belum. Kemudian apa yang kamu lakukan nanti untuk memperbaiki semuanya? Iya, tidak mengulangi lagi. Gitu. Boleh. Depannya bagaimana? Ya enggak ngantuk? Gimana? Tidurnya jangan malam-malam, yang keras toh. Kalau bilang Bu Ayu enggak dengar. Jangan diulangi lagi nih. Kira-kira bagaimana? Akan mengulangi lagi tidak? Terima kasih. Ibu panggil ke sini cuma mau tanya, ya. Enggak marah toh? Mas Amin, bagaimana perasaanmu setelah diajak Bu Ayu tadi bermain atau bermain peran praktek video segitiga restitusi? Senang sekali. Kenapa kok senang? Bisa menambah pengalamanmu, tambah ilmu. Kira-kira nanti untuk setiap harinya mau melaksanakan seperti itu enggak? Iya, jadi kira-kira kamu boleh enggak datang terlambat terus? Iya, jadi jangan ditiru ya, jangan tadi ya. Kan saya tahu kamu setiap hari datangnya bagaimana? Tidak terlambat, tepat waktu. Kalau di bermain peran tadi sering terlambat. Kamu kan anak cerdas. Oke, terima kasih ya Min sudah membantu Bu Ayu membuat video ini. Nanti lain kali mau ya diajak bermain lagi. Oke, terima kasih. Mbak Renita, bagaimana perasaanmu setelah diajak Bu Ayu kemarin bermain peran segitiga restitusi? Senangku karena menambah pengalaman saya dan semoga saya ke depannya tidak mengulangi lagi. Mengulangi apa maksudnya? Pelanggaran keyakinan kelas, Bu. Oh iya, bagus. Itu memang keyakinan kelas itu harus kita taati bersama, karena itu kan sudah merupakan kesepakatan satu kelas kamu dan teman-temanmu. Mau tidak nanti kamu mengajak teman-temanmu untuk mentaati keyakinan kelas? Apa nanti tindakanmu ngajak temanmu? Menghormati satu sama lain dan menghargai sama. Oke, Mbak Renita, terima kasih ya. Mungkin lain kali bisa diajak Bu Ayu lagi. Senang. Oke, nanti ajak temanmu ya untuk berbuat baik supaya tidak melanggar peraturan keyakinan kelas. Bukan peraturan lagi sekarang namanya, tetapi apa? Keyakinan kelas. Oke, terima kasih ya Mbak Renita. Terima kasih. Ngaten ya Mbak. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita.
Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. meski berbagai budaya, berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru.
Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. meski berbagai budaya, berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. meski berbagai budaya, berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak. Monggo. Oke, monggo Bu.
Monggo Pak Re. Monggo Pak Mo. Selamat datang. Oke, matur suwun. Monggo Bu. Oke, matur suwun pinarak Bu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini sudah bersama menghadiri acara saya pemaparan materi budaya positif. Oke. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tentunya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamat nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin teman-teman, ini saya mau menyampaikan, memaparkan budaya positif tentunya di lingkungan sekolah kita. Budaya positif itu tentunya tidak asing lagi di telinga kita, nggih. Nah, konsep inti dari budaya positif adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari, jika kita uraikan, adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan tunggal, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol yang sering kita dengar adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, maaf Pak Re, belakang ada kamera, jadi jenengan kalau ambil foto jangan pas. Iya, direkam soalnya. Sudah. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya.
merespon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon adalah realitas kebutuhan kita semua. Semua orang melihat hal yang sama, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian model berpikir menang kalah. Nah, dari stimulus tersebut itu ada teori kontrolnya. Realitas kita sama, itu realitas kebutuhan kita sebenarnya berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua berperilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda sendiri, maksud saya, yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang dan menang lagi. Nilai-nilai kebajikan itu yang biasa kita sepakati bersama, yang lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan tersebut, yang pertama adalah dari profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary Yes Program menurut PYP, nilai kebajikan tersebut adalah toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari keterampilan hidup, nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang setiap pagi kita juga harus segera memenuhi. Biasanya yang pertama itu untuk bertahan hidup, yang terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu contohnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Itu contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, nah ini bermain, humor, antusiasme, tertawa, healing. Kita perlu berwisata, gitu, biar kita senang, menghilangkan stres. Kemudian motivasi perilaku manusia itu dari motivasi ekstrinsik yang terdiri dari
untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Motivasi stringent ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik itu biasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah hukuman. Tidak terencana, hukuman tersebut tidak terencana, tiba-tiba datangnya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa fisik maupun psikis. Yang kedua, konsekuensi, yaitu terdiri dari terencana. Konsekuensi tersebut disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, kita dalam mendidik anak-anak, mungkin di kelas 5 posisi kontrol guru. Biasanya di antara 5 posisi kontrol ini kita di mana ya? Biasanya yang pertama ada penghukum. Posisi kontrol kita ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Apakah kita pernah sebagai penghukum, Bapak Ibu? Saya kira pernah semua ini di antara 5 posisi kontrol ini. Tapi yang paling tepat itu kita berusaha kita sebagai posisi manajer. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya mengambil contoh di sini yang biasanya sering kita temui saat kita upacara bendera hari Senin. Kadang ini hormat pada bendera selama 1 jam, walaupun kita tidak pernah melakukan, tapi ini saya ambil contoh misalkan seperti ini. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu pada saat kita menghukum. Nah, ini fungsi kontrolnya adalah jika memberi hukuman hormat pada bendera selama 1 jam itu sebagai penghukum. Kemudian kalimat Bapak Ibu yang diungkapkan kepada anak-anak, yang kita ungkapkan kepada anak-anak itu juga berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak, itu membuat merasa bersalah bagi anak didik kita. Kemudian ada kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini memposisikan kita sebagai teman, guru itu sebagai teman. Kemudian ada kalimat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini posisi kita sebagai guru, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini yang kalimat pertanyaan kita ungkapkan kepada siswa. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Alangkah baiknya dalam kehidupan sehari-hari kita memposisikan kita sebagai guru itu dengan posisi kontrol manajer.
selesai jika tidak mengerjakan tugas. Dan beri masuk darah. Kemudian ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu kita buat sedikit saja agar mudah diingat anak-anak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tahap segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi dalam menstabilkan identitas itu bagian dari proses pembelajaran, yaitu terdiri dari kata-kata yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita itu biar tidak kesannya tidak menghukum. Tuh berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, anak-anak. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu, artinya pernah juga melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berat merasa begitu. Ini dari tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimat yang bisa kita berikan, yang bisa kita tanyakan ke peserta didik kita adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kalimat validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kalimat keyakinan kelasnya yang kita sampaikan ke peserta didik kita adalah, contohnya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, dari sini anak-anak peserta didik kita itu akan menemukan solusinya sendiri. Jadi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang mampu menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dari standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Begitulah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan tentang pemaparan materi budaya positif. Semoga kita bisa menerapkan di sekolah kita dengan baik
kita terapkan kepada peserta didik kita dengan baik. Sekian Bapak Ibu, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah kerso menghadiri diseminasi budaya positif saya, yaitu dalam rangka aksi nyata modul 1.4. Terima kasih. Tadi sudah kita lihat bersama tentang disiplin positif. Sekarang kita ke 5 posisi kontrol guru, di mana kita itu kadang menjadi penghukum. Ini Bapak Ibu, kadang kan kita, oh kamu itu begini kan begitu deh, karena tidak terasa kita itu sebagai penghukum. Kemudian menjadi pembuat merasa bersalah. Misalkan saya sendiri pun kadang pernah sebelumnya seperti ini, kamu itu tidak kasihan loh sama Bu Guru, kok tidak mau masuk kelas, kenapa? Kamu kenapa kok nyari temannya, nanti dimari bawa kepala sekolah, seperti itu nih Bapak Ibu. Kita tidak terasa menjadi pembuat merasa bersalah bagi murid kita. Kemudian kita pun juga ini biasa menjadi teman. Biasa kita akrab dengan peserta didik kita. Kadang peserta didik kita pun juga mendekati kita, curhat dan sebagainya. Ini juga lebih bagus Bapak Ibu daripada sebagai penghukum. Kita lebih ke sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kita sebagai guru juga sudah sering sebagai pemantau, dan inilah yang terbaik bagi kita, yaitu sebagai manajer, di mana kita menghindari sebagai penghukum, membuat merasa bersalah. Nah, ini biasa yang kita lakukan itu hormat pada bendera selama 1 jam. Karena kita di SD mungkin tidak seperti itu. Biasanya yang kita hukum ke anak-anak itu apa Bapak Ibu Guru? Biasa kita hukum suruh bersihkan lantai, mungkin nggih, makannya soalnya berlepotan, ayo disapu, kadang begitu nggih Bapak Ibu. Kemudian membuat rasa bersalah, kamu itu selalu mengecewakan Bapak Ibu Guru. Mungkin anak itu sering buat wah di kelas, mungkin sering nakali temennya, mungkin sering datang terlambat. Tanpa kita tanya kenapa kok kamu datang terlambat, sehingga bisa menjadi pembuat merasa bersalah kita sebagai guru. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja. Ini istilahnya merayu kita sebagai teman, biar anak itu istilahnya nurut sama kita. Tapi ternyata itu pun juga kurang tepat bagi kita itu ternyata. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sering ya, anak didik kita pas upacara tidak pakai topi, tidak pakai ini dasi, kemudian kita suruh beli di koperasi. Itu posisi kita sebagai pemantau. Kemudian kita tidak lupa pasti bilang jangan diulangi lagi ya, seperti ini sebagai pemantau. Nah, ini yang paling pas buat kita Bapak Ibu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita ini berusaha memberikan pencerahan pertanyaan, sehingga anak-anak itu, anak didik kita menemukan solusinya sendiri. Nah, ini yang tadi contoh-contoh kalimat yang bisa menimbulkan kita sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau.
memantau nih Bapak Ibu. Nah, dari permasalahan tadi, dari posisi kontrol tadi itu ini, kenapa kita kok perlu menanyakan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, karena pembentukan keyakinan kelas itu sedikit saja itu bisa diingat oleh anak didik kita, bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal. Nah, ini dibuat secara bersama-sama dengan Bapak Ibu guru dan peserta didik berupa kalimat positif. Karena sudah kesepakatan sehingga menjadi keyakinan, akhirnya nanti akan ditaati oleh anak didik kita. Nah, ini kemudian segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama yang harus kita lakukan itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu, kita sudah mengetahui segitiga restitusi. Mungkin sampai sini Bapak Ibu guru ada yang bertanya, oh menstabilkan identitas itu yang bagaimana, atau dalam kasus peserta didik kita itu apa yang harus kita lakukan begitu. Mungkin ada yang perlu ini ditanyakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ini, oh Bu Ija, silakan. Saya akan bertanya sedikitnya untuk anak-anak kita, untuk anak kelas bawah, karena dia masih mempunyai sifat yang egois, keibuan, yang ingin untuk kita menyayangi hanya dia seorang. Bagaimanakah sikap kita, bagaimana solusi kita untuk menangani anak yang demikian? Tolong bantuannya untuk bagaimana untuk kita di kelasnya. Terima kasih Bu Ica. Baik sekali pertanyaannya. Kebetulan Bu Ica mengajar di kelas bawah, ya Bu Ica, di mana memang untuk khususnya kelas 1 itu manjanya masih ya. Nah, itulah ini bisa kita terapkan dengan menstabilkan identitas. Maksudnya begini, di saat tadi trennya Bu Ica anak didik, maksudnya bermanjaria mungkin ya, mungkin kita bisa bertanya begini, boleh manja tapi kan tidak selalu manja, ini kan di sekolah wajar kalau berbuat begitu. Berjaban dulu juga masih kecil juga manja, itu dulu Bu, tidak apa-apa. Jadi kita tidak harus menghentikan anak untuk berbuat manja, itu tidak. Jadi kita gali dulu, tidak apa-apa, seperti itu wajar, namanya juga kamu masih kecil, seperti itu, tidak apa-apa Bu. Begitu kan dulu. Nanti setelah itu kita buat validasi tindakan yang salah. Gini, kenapa kamu kok di sekolah juga masih manja sama Bu Ica gitu, di rumah apa tidak dimanja sama bapakmu, sama ibu, atau sama mama papa? Nanti anaknya akan cerita, kenapa kok di sekolah masih seperti itu, begitu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Mungkin kamu melakukan itu karena ingin sesuatu. Nah, ini apa yang akan kamu sampaikan? Mungkin ada yang kamu sampaikan, kok kamu bijak, kok manja, begitu, tidak apa-apa Bu. Jadi intinya kita jangan langsung ini jangan manja, jangan begini, sudah bisa. Nah, itu ternyata tidak boleh. Jadi kita harus validasi tindakan dulu. Jadi kita bertanya dulu sama
keyakinan. Nah, dari keyakinan kelas itu bisa kita tanyakan. Sebelumnya kan kita sebagai guru sudah membuat kesepakatan ya, di kelas mungkin tidak di kelas datang tepat waktu, tidak membuat gaduh, kemudian belajar dengan tenang seperti itu. Nah itu kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Ya mungkin karena kelas 1 mungkin ada menghormati Bapak Ibu guru, dalam arti tidak manja kepada Bapak Ibu guru, itu boleh. Atau buat lagi bagaimana Bu kalau kalimat positifnya tidak manja sama Bapak Ibu guru? Bisa buat kalimat positif dengan menggunakan kata tidak. Yeah. Itu boleh. Anak hebat, anak yang mandiri. Nah itu boleh Bu. Nah jadi nanti di akhir tindakan tadi, validasi tindakan kan ada menanyakan keyakinan. Keyakinan sebelumnya sudah kita buat dulu bersama anak didik kita. Salah satunya untuk menghindari manja tadi yaitu anak hebat, anak yang mandiri. Sehingga anak itu mungkin dengan sendirinya ada rasa malu kalau mau manja-manja lagi. Oh iya betul Bu Yanti, seperti itu. Mungkin begitu Bu Ica. Mungkin ada tambahan lagi mungkin teman-teman Bapak Ibu guru dari tanyaan Bu Ica. Kalau tidak ada mungkin ada yang lain Bapak Ibu guru yang perlu ditanyakan. Monggo Bu Yanti. Pak Re mungkin ada mungkin yang itu kasusnya di kelasnya Pak Re, monggo. Mungkin ada yang istilahnya ada anak yang istilahnya mencari perhatian kepada guru dengan membuat keramaian di kelas. Itu bagaimana solusinya? Oke, terima kasih Pak Rendro. Memang sering sekali ya, kita pada saat mengajar di kelas itu sering kita menemukan anak didik kita itu ramai. Tapi ya kembali lagi seperti langkah sebelumnya itu kita membuat segitiga restitusi, kita menstabilkan identitas dulu. Kita panggil anak itu secara mandiri, yang biasa bikin ramai, bikin gaduh itu, kita menstabilkan identitas. Kita tanya, kenapa kok rame, gitu ya. Kemudian berbuat salah itu wajar. Pak Guru juga pernah berbuat salah. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu di saat mungkin masih sekolah atau bagaimana seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Begitu. Kamu berhak seperti itu. Jadi gitu kan dulu Bapak Ibu. Kemudian kita tanya validasi tindakannya. Kamu berbuat itu mungkin ada alasannya. Kenapa kok berbuat rame di kelas? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Jadi kita jangan langsung melarang. Kita tanya dulu. Kita melakukan validasi tindakan. Nah pasti anak itu akan menjawab, kamu loh Pak, saya begini. Nah itu kita lanjutkan bertanya lagi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting, mesti itu. Mungkin anak itu memang butuh perhatian. Tetapi setelah kita menanyakan tentang validasi tindakan yang salah itu tadi, kita kembali lagi menanyakan keyakinan. Jadi pada saat awal pembelajaran itu kalau bisa kita membuat keyakinan kelas. Jadi datang tepat waktu, ke belakang izin dulu. Jadi di awal pelajaran itu
buat keyakinan kelas dulu seperti itu. Mungkin belajar dengan tenang, tertib, nyaman seperti itu. Sehingga jika ada anak yang berulang lagi, itu kita buat segitiga restitusi seperti tadi, buat pertanyaan itu. Yang terakhir menanyakan keyakinan Pak Rindro. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Ternyata di situ kita sudah membuat keyakinan kelas seperti belajar dengan tertib, aman, dan nyaman. Berarti kan kita tidak boleh ramai di situ. Nah, itu anak kita ini kita nanyain. Kalau sudah kita tanya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran kelas kita yang ideal. Nah, anak itu pasti akan jawab. Ketika ditanya apa keyakinan kelas kita, dia pasti ingat enggak tentang rame gitu. Anak itu pasti jawab, iya Bu, belajar dengan tenang, nyaman. Nah, itu kan berarti kamu bisa dong seperti itu, seperti itu. Jadi anak itu nanti akan menemukan solusi dari dalam hatinya tanpa ada ini kita paksakan, sehingga kita menghindari sebagai guru itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kita berusaha sebagai guru itu sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, dari pertanyaan Ibu Ice dan Bapak Surendro, mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang menanggapi atau ada yang bertanya. Jadi intinya dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu guru, terima kasih sudah berpartisipasi. Saya berharap ada umpan balik atau tanggapan dari Bapak Ibu guru tentang disiplin positif yang sudah kami paparkan tadi. Monggo mungkin dari Bu Haryanti, monggo tanggapannya setelah mengikuti pemaparan disiplin positif ini bagaimana? Terima kasih. Tanggapan saya untuk disiplin positif ini sangat baik karena kita sebagai guru dapat menerapkan hal-hal yang positif baik untuk diri kita dan untuk anak-anak juga. Bisa juga nanti untuk parenting kepada kedua orang tua. Misalnya kalau ada permasalahan siswa, kalau di sekolah sama gurunya belum bisa tertangani, nanti bisa jadi sedikit antara guru, siswa, dan orang tua. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti tanggapannya. Mungkin dari Pak Mukti, monggo Pak. Terima kasih. Setelah mengikuti disiplin ilmu ini, mungkin murid-murid yang sebelumnya masih belum punya rasa disiplin, belum punya rasa tanggung jawab, masih suka semaunya sendiri, setelah mengikuti ini mungkin saya bisa menerapkannya, mengaplikasikannya ke murid-murid. Semoga nanti murid-muridnya bisa menjadi murid-murid yang mandiri, punya rasa tanggung jawab, dan juga punya rasa disiplin yang baik. Mungkin itu umpan balik atau pendapat yang bisa saya berikan. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Mukti atas tanggapannya. Mungkin Bu Risa monggo sepatah kata dua kata dari paparan. Saya berkunjung ke sana berpengalaman untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Reza. Terima kasih semua Bapak Ibu guru yang telah memberikan tanggapannya untuk kami dalam hal diseminasi disiplin positif. Terima kasih atas waktu untuk mengikuti diseminasi disiplin positif ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita.